Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel privat Alfaiz. Nah teman-teman, hari ini ketemu lagi sama aku Kak Nabila. Berarti kita akan belajar TK Asoshum, yaitu ekonomi. Oke teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang permintaan. Sekarang kita akan belajar tentang penawaran. Sebelumnya kita baca bersama terlebih dahulu yuk, pengertian penawaran itu apa sih? Oke, penawaran adalah kemauan produsen atau penjual untuk menawarkan barang jasanya pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, kalau kemarin permintaan itu adanya di sisi konsumen, sekarang ketika kita bahas tentang penawaran teman-teman, maka adanya di sisi produsen. Kenapa? Karena penawaran adalah jumlah yang produsen ingin jual, maka kita akan berpura-pura menjadi seorang produsen ketika kita sedang membahas materi penawaran. Nah, penawaran juga punya hukum teman-teman, namanya adalah hukum penawaran. Hukum penawaran itu bunyinya adalah jika harga naik, maka penawaran akan naik. Jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Nah, kalau misalnya mau disederhanakan, bisa aku tulis seperti ini teman-teman. Di penawaran, ketika price-nya itu naik, maka jumlah yang ditawarkan, oke, kalau kemarin permintaan lambangnya adalah D, maka di penawaran lambangnya adalah S teman-teman. S itu mewakili kata supply yang artinya adalah penawaran. Oke, lanjut ya. Ketika harga naik, maka jumlah penawaran juga akan naik. Kebalikannya, ketika harganya itu turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini, P-nya rise dan Q-nya juga rise. Selanjutnya ketika P-nya turun, maka Q-nya juga akan turun. Makanya kenapa hukum penawaran itu disebut sebagai hukum yang positif teman-teman. Kenapa positif? Karena ketika salah satu variabelnya naik, maka salah satu variabelnya juga akan naik. Kebalikannya, jika satunya turun, maka satunya juga akan turun. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, sama kayak permintaan nih teman-teman. Di faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, aku split jadi dua, yaitu faktor-faktor yang akan menggerakkan kurva dan ada juga faktor-faktor yang akan menyebabkan pergeseran kurva. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai faktor yang menyebabkan pergerakan kurva teman-teman. Nah, faktor yang menyebabkan pergerakan kurva itu ada dua. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri dan jumlah barang yang ditawarkan. Oke, kita lihat ilustrasinya dalam kurva yang ada di samping. Misal nih teman-teman, mula-mula sebuah barang itu harganya adalah Rp2 teman-teman. Misalnya harganya Rp2. Ternyata ketika harganya Rp2, maka jumlah yang ditawarkan Q-nya 1. Oke, nah sekarang teman-teman terjadi kenaikan harga nih. Dari yang tadi harganya Rp2, dia naik menjadi Rp4. Nah, di sini terjadi sebuah fenomena, yaitu adalah kenaikan harga. Nah, sekarang kita lihat ketika harganya naik dari 2 menjadi 4, ternyata jumlah yang ditawarkan juga naik dari 1, maka berubah menjadi 3. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, hukum penawarannya sudah tercermin juga di dalam kurva. Ketika P-nya naik, maka Q-nya juga akan naik, teman-teman. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan pergerakan kurva. Pergerakan kurva, teman-teman, akan menggerakkan titik awal ke titik yang selanjutnya. Contoh, kalau misalnya tadi ilustrasi yang pertama, ketika harganya 2, maka penawarannya akan terjadi di titik A. Ketika terjadi kenaikan harga, maka titik ini, titik A, akan bergerak ke atas nih teman-teman, menuju ke titik yang baru, titik B. Nah, inilah yang disebut dengan pergerakan kurva, bahwa akan terjadi perubahan titik-titik di sepanjang kurva. Di kurva yang ini tercermin bahwa ada titik A berubah ke titik yang B. Nah, sekarang kita akan bahas faktor yang kedua teman-teman, yaitu adalah faktor yang menyebabkan pergeseran kurva. Bedanya dengan pergerakan kurva, kalau pergeseran kurva, maka kurvanya nanti akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Kan kalau tadi pergerakan kurva yang bergerak itu hanya titik-titiknya ya teman-teman, dari titik A berubah ke titik B. Ketika kita nanti belajar tentang pergeseran, maka kurvanya bisa saja bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, tergantung apakah penawarannya bertambah atau berkurang. Nah, sekarang kita akan bahas nih faktor yang pertama, yaitu biaya produksi teman-teman. Oke,
Oke, apa aja sih contoh biaya produksi? Biaya produksi misalnya nih teman-teman punya usaha mebel, biaya produksinya atau input atau apa saja yang teman-teman butuhkan untuk membuat satu meja. Misalnya ada kayu, ada tenaga kerja, ada gergaji, dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan faktor-faktor produksi, atau nanti ketika kita menghabiskan suatu biaya untuk membeli faktor produksi disebut dengan biaya produksi. Oke, misalnya kalau tadi teman-teman punya mebel nih. Nah, teman-teman, saat teman-teman punya mebel, ternyata harga kayu itu sedang mahal, atau misalnya nih UMR sedang tinggi, tenaga kerja minta untuk digaji lebih banyak daripada misalnya bulan sebelumnya. Ketika biaya produksi mahal, maka teman-teman apakah akan menambah penawaran atau akan mengurangi penawaran teman-teman ya? Akan menambah produksi atau mengurangi produksi ya? Betul banget, teman-teman akan mengurangi produksi. Kenapa? Karena biaya produksinya semakin mahal. Yang tadinya misalnya kalau buat satu meja membutuhkan kayu sekitar biayanya 1 juta, sekarang membuat satu meja karena biaya kayu atau harga kayu itu naik, bisa jadi satu meja 1.500.000 harganya kayunya. Makanya teman-teman akan mengurangi produksi. Kenapa? Karena harganya sedang naik. Makanya biaya produksi dan penawaran hubungannya adalah negatif. Oke, ketika biaya produksi mahal atau harga biaya produksi naik, maka jumlah penawaran akan turun. Kebalikannya, kalau biaya produksi lagi murah nih, harga kayu murah, tenaga kerja, upahnya juga murah, maka teman-teman akan menambah jumlah penawaran. Makanya ketika biaya produksi turun, maka jumlah penawaran akan naik. Selanjutnya adalah teknologi, teman-teman. Nah, teknologi ini hubungannya adalah positif. Semakin berkembang teknologi, misalnya kalau zaman dulu kita mau panen harus pakai orang, tenaga manusia. Sekarang sudah banyak tenaga mesin. Semakin berkembang teknologi, maka biasanya jumlah produksi juga akan bertambah. Selanjutnya yang ketiga adalah faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi contohnya misalnya politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, faktor non-ekonomi ini juga memiliki hubungan yang positif ya teman-teman terhadap penawaran. Selanjutnya ekspektasi produsen. Ekspektasi produsen itu berarti harapan produsen di masa depan. Contohnya misalnya kalau teman-teman berekspektasi misalnya harga emas tahun depan atau bulan depan akan naik, maka teman-teman akan banyak menjual emas. Kenapa? Karena diperkirakan di masa yang akan datang maka jumlahnya akan mahal atau jumlahnya harganya akan tinggi. Atau misalnya teman-teman berekspektasi bahwa di bulan depan ternyata fashionnya pakaian itu adalah banyak orang akan beli jaket, maka teman-teman sebagai seorang pengusaha konveksi misalnya teman-teman akan banyak jual jaket. Kenapa? Karena mengekspektasi atau punya harapan bahwa di bulan depan banyak orang yang akan beli jaket. Makanya hubungannya juga positif. Kenapa? Karena ketika ekspektasinya bagus, maka jumlah yang akan ditawarkan juga akan bertambah. Oke teman-teman, biar kita tambah ngerti ini sama materi yang aku sampaikan pada hari ini, kita langsung aja yuk ke latihan soal. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Nah, yuk kita baca bersama-sama teman-teman. Kurva penawaran baju bergeser ke kiri disebabkan oleh... Oke, kita punya kata kunci di sini teman-teman. Yang pertama, kata kuncinya adalah apa? Adalah bergeser. Berarti kita harus cari nih faktor-faktor apa aja sih tadi yang menggeser kurva penawaran. Bergesernya kemana teman-teman? Bergesernya ke kiri. Ingat, ketika sebuah kurva bergesernya ke kiri, maka tandanya ada pengurangan jumlah. Ketika bergesernya ke kanan, ketika sebuah kurva itu semakin ke kanan, maka bilangannya akan semakin positif. Maka ketika bergeser ke kanan, berarti jumlahnya akan semakin banyak. Coba kita lihat yuk pilihannya. Harga baju turun, apakah merupakan faktor yang membuat kurva penawaran bergeser ke kiri? Tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika harga baju turun, harga baju naik, berarti kan harga barang itu sendiri nih. Karena di sini penawarannya adalah penawaran baju, dia tidak akan menggeser tapi akan menggerakkan teman-teman. Berarti yang A dan B salah ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat nih yang C. Harga tekstil naik. Tekstil dengan baju kan hubungannya antara biaya produksi dengan produksinya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya usaha baju, terus sekarang harga tekstil itu sedang naik, apakah teman-teman akan menambah produksi baju atau akan mengurangi? Ya bener banget, teman-teman akan mengurangi produksi bajunya. Kenapa? Karena harga tekstil sedang mahal. Berarti kalau mengurangi baju, penawaran bajunya akan bergeser ke kiri. Bener banget teman-teman, karena penawarannya berkurang. Nomor 1
Jawabannya yang C. Mungkin nih teman-teman udah pada tahu kalau misalnya Alpha is Lover nomor 1 jawabannya selalu C, karena C itu cinta. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Yuk kita baca bersama-sama perubahan faktor berikut yang menggeser kurva penawaran, yaitu kata kuncinya adalah menggeser, teman-teman. Berarti teman-teman harus membuang semua faktor-faktor yang menggerakkan kurva. Coba kita lihat pilihan yang pertama, teknologi apakah akan menggeser? Ya, benar banget, akan menggeser. Harga faktor produksi akan menggeser, teman-teman. Pajak akan menggeser juga ya. Biasanya pajak itu terkait dengan biaya produksi. Berarti dia juga akan menggeser. Harga barang yang bersangkutan akan menggeser atau menggerakkan ya? Ya, benar banget, akan menggerakkan. Berarti yang benar adalah pernyataan pertama, pernyataan kedua, dan pernyataan ketiga. Kalau yang benar 1, 2, 3, maka jawabannya yang A. Oke, gimana teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Kurva penawaran barang X akan bergeser ke kiri. Oke teman-teman, kata kuncinya adalah bergeser ke kiri. Karena bergeser ke kiri berarti penawarannya bertambah atau berkurang ya teman-teman? Bener banget, akan berkurang karena bergesernya ke kiri. Yuk coba kita lihat mana aja sih faktor-faktor yang akan menggerakkan kurva penawaran ke kiri, menggeser kurva penawaran ke kiri. Kita lihat harga produksinya naik. Apakah ketika harga produksinya naik akan menggeser kurva? Harga produksinya sama dengan harga produk ya, berarti harga barang itu sendiri. Berarti tidak mungkin karena dia akan menggerakkan, bukan menggeser. Selanjutnya pendapatan konsumen naik, tentu tidak. Kenapa? Karena konsumen itu ada di sisi permintaan, sedangkan kita sedang bahas penawaran. Selanjutnya harga bahan baku turun. Harga bahan baku berarti adalah biaya produksi. Ingat nggak teman-teman, hubungannya adalah negatif. Kalau misalnya di sini turun, berarti penawarannya harusnya naik, sedangkan di soal ini bergeser ke kiri. Berarti kalau bergeser ke kiri penawarannya juga turun. Atau logikanya ketika harga kayu itu turun, masa teman-teman mengurangi produksi? Malah kalau misalnya harga kayu pas murah, berarti teman-teman akan memperbanyak eskalasi produksi kan? Berarti yang 3 salah ya teman-teman. Harusnya menggesernya ke kanan, bukan ke kiri. Sekarang kita lihat nih yang keempat, upah buruh mengalami kenaikan. Oke, sekarang gaji tenaga kerja teman-teman ini sedang mahal. Berarti kalau setiap tenaga kerja diminta gajinya itu lebih banyak atau upahnya lebih banyak daripada bulan sebelumnya, berarti teman-teman akan mengurangi produksi. Kenapa? Karena biaya produksi sedang mahal. Berarti yang keempat adalah faktor yang benar nih. Wah, ternyata yang benar pernyataan 4 aja. Kalau yang benar pernyataan 4 aja, maka jawabannya yang oke, nomor 3 jawabannya yang D. Oke teman-teman, lanjut ke materi yang berikutnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang bentuk umum fungsi penawaran. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu nih bentuk fungsinya penawaran seperti apa sih. Oke, bentuk fungsi penawaran adalah ada 2 teman-teman. Ada PS sama dengan A plus BQ atau QS sama dengan A plus BP. Nah teman-teman, yang harus teman-teman garis bawahi di sini atau yang harus teman-teman lihat di sini adalah ketika P-nya positif, maka Q-nya harus positif. Kebalikannya juga nih, ketika Q-nya positif, maka P-nya harus positif. Dan ingat, syaratnya mereka harus terpisah oleh sama dengan teman-teman. Oke, kenapa sih Mbak ketika P-nya positif maka Q-nya akan positif? Karena hukum penawaran itu adalah hukum yang positif. Ketika P-nya positif, maka di sebelah kanan sama dengan Q-nya juga harus positif. Kalau misalnya nih ternyata P-nya negatif teman-teman, misalnya P-nya negatif, misalnya min P sama dengan A, maka di sini juga harus min B Q teman-teman. Kenapa harus negatif Mbak? Karena ingat hukum penawaran, ketika P-nya negatif, maka Q-nya juga harus negatif. Biar apa? Biar negatif ketemu negatif hasilnya akan positif sesuai dengan hukum penawaran. Oke. Kalau misalnya P-nya positif, maka Q-nya positif. Ketika Q-nya yang di depan positif, maka P-nya juga harus positif ya teman-teman. Nah, bentuk fungsi umum ini didapat dari sebuah rumus. Sama nih rumusnya kayak cari fungsi permintaan.
P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Oke, biar kita nggak bingung-bingung lagi, langsung aja kita kerjain soal nomor 4. Soal nomor 4, manakah di bawah ini yang merupakan fungsi penawaran? Yuk kita lihat teman-teman, pernyataan nih fungsi yang pertama, 3P plus min Q sama dengan 75. Ingat nggak teman-teman, P sama Q-nya harus terpisah sama dengan, maka harus kita rubah dulu nih bentuk fungsinya menjadi seperti ini. 3P sama dengan 75 plus Q. Oke, apakah ini adalah fungsi penawaran? Oke, bener banget, ini fungsi penawaran ya teman-teman. Karena di sini P-nya positif, di sini Q-nya juga positif. Selanjutnya pernyataan yang kedua, 8P plus 5 sama dengan 7Q. Wah, ternyata sudah terpisah sama dengan nih P dan Q-nya. Dan apakah ini fungsi penawaran? Iya teman-teman, karena di sini P-nya positif, Q-nya juga positif. Berarti di sini juga fungsi penawaran. Oke, kita lihat nih yang pernyataan ketiga, fungsi yang ketiga. Min 81 min 7Q sama dengan min 56P. Apakah fungsi penawaran? Iya, betul banget fungsi penawaran. Di sini Q-nya negatif, P-nya juga negatif. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Positif adalah bentuk hukumnya penawaran. Berarti fungsi yang ketiga juga merupakan fungsi penawaran, teman-teman. Selanjutnya nih yang keempat, min Q plus min 7P sama dengan 82. Wah, ternyata ini antara P sama Q-nya itu belum terpisah sama dengan, teman-teman. Berarti harus kita rubah menjadi min Q sama dengan 82 plus 7P. Kita lihat ya di sini Q-nya negatif, lalu P-nya positif. Kalau negatif dan positif maka jadinya akan negatif. Berarti dia bukan bentuk umumnya fungsi penawaran. Berarti yang keempat salah. Oke teman-teman, karena yang benar pernyataan 1, 2, dan 3, maka jawabannya nomor 4, jawabannya yang A. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 5. Nah, buat teman-teman pejuang UTBK tahun 2022 yang sedang mencari buku persiapan UTBK, kami dari Privat Al Faiz bersama dengan Maxima Tryout mempersembahkan buku persiapan UTBK tahun 2022 yang kita sebut sebagai buku Besti UTBK. Nah, di buku Besti ini terdapat buku TPS, ada buku Sosum, dan terakhir ada buku Saintek. Di buku Besti UTBK ini, kalian bisa mendapatkan soal-soal asli 10 tahun terakhir dari tahun 2012 hingga tahun 2021 yang terbaru. Selain lengkapnya tadi, teman-teman juga bakal dapat paket prediksi untuk kalian jadikan latihan untuk persiapan UTBK tahun 2022 tentunya. Nah, selain itu, kalian bakal dapat bonus. Yang pertama dapat tryout UTBK, dan juga dapat motivasi serta info PTN, dan terakhir kalian juga bakal dapat atau kalian bakal masuk di grup belajar bersama, grup Telegram. Sekarang kita akan coba lihat isinya. Yang pertama untuk TPS terdapat penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan ada juga subtes bahasa Inggris. Nah, ini adalah beberapa isinya. Nah teman-teman, untuk TPS ini lengkap banget. Jadi buat kalian yang pengen cari soal-soal asli nggak usah jauh-jauh, kalian tinggal pesan aja buku UTBK Besti materi yang TPS-nya. Nah sedangkan untuk yang Saintek, dalam satu buku ini terdapat semua materi Saintek dari matematika, biologi, fisika, kimia, serta kumpulan soal-soalnya. Nah untuk matematika ada materi eksponen dan bentuk akar, ada logaritma, persamaan dan fungsi kuadrat, serta materi-materi lain yang sering muncul di UTBK. Nah di buku Besti ini kalian nggak hanya dapat soal-soal UTBK asli saja, kalian juga bakal dapat soal-soal ujian mandiri seperti SIMAK UI, UTUL UGM, dan materi ujian mandiri masuk ke Undip. Untuk fisika ada kinematika gerak lurus dan melingkar, dinamika partikel dan hukum Newton, serta materi lainnya. Dan yang terakhir ada buku Besti Sosum. Nah di sini lengkap, satu buku kalian bisa dapat semua pelajaran yang kalian inginkan. Kalian dapat materi tentang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi. Intinya teman-teman, dari seluruh buku yang aku jabarkan tadi, semuanya lengkap. Apa yang kalian butuhkan semuanya ada. Soal-soal asli dari PTN yang kalian akan tuju,
baik itu SBMPTN, soal-soal SBMPTN maupun soal-soal ujian mandiri. Jadi buat kalian tunggu apa lagi? Kalian bisa memesan buku ini semua dengan cara kalian cek Instagram Febri Rano Faiz, kalian cek di bio Instagramnya, kalian bisa klik linknya, atau kalian juga bisa beli di Shopee. Nanti aku sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi video ini teman-teman. Semoga buku Besti UTBK tahun 2022 persembahan dari Privat Al Faiz dan Maxima bisa menjadi teman terbaik kalian untuk mempersiapkan UTBK tahun 2022 dan kalian bisa keterima di PTN yang kalian impikan. Amin. Terima kasih. Oke teman-teman, yuk kita baca dulu soal nomor 5. Pada saat harga pulpen 1000, jumlah pulpen yang ditawarkan 1200. Pada saat harganya naik menjadi 1500, jumlah pulpen yang ditawarkan sebanyak 400 unit. Fungsi penawaran untuk pulpen adalah, yuk kita tulis dulu. Ingat nggak tadi gimana cara atau gimana sih rumusnya cari fungsi penawaran? Oke, kita tulis dulu. Rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah teman-teman, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, dapat soal untuk buat fungsi penawaran atau fungsi permintaan, langkah selanjutnya teman-teman harus mendata apa aja sih yang diketahui di soal nomor 5. Coba kita data, berarti P1 nya berapa teman-teman? Ketika harga pulpen 1000, berarti P1 nya 1000. Ketika harganya 1000, Q1 nya adalah 1200. Oke, selanjutnya ketika harganya berubah, kalau harganya berubah berarti P2 ya, P2 sama dengan 1500. Lalu ketika harganya 1500 ternyata jumlah yang ditawarkan adalah 1400, maka Q2 adalah 1400. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya nih. Oke, yuk kita masukin teman-teman. P min 1000, P1 1000 kan teman-teman, P2 min P1 berarti 1500 dikurangi 1000 sama dengan 500 sama dengan Q min Q1 1200 per Q2 min Q1 1400 dikurangi 1200 sama dengan 200. Oke, kalau misalnya udah teman-teman gampang banget nih, tinggal dikali silang. Yuk sama-sama kita kali silang. Oke, 500 dikali Q sama dengan 500 Q. 500 dikali minus 1200 minus 600.000. 200 dikali P, 200P. 200 dikali minus 1000 sama dengan minus 200.000. Nah, karena di soal ini teman-teman kita lihat di A, B, C, D, E-nya di optionnya Q-nya bentuknya adalah fungsi Q bukan fungsi P. Makanya diusahakan kalau bentuknya adalah fungsi Q, maka Q-nya harus ada yang di sebelah kiri dan Q-nya harus sendirian. Berarti bisa dirubah jadi gini teman-teman. 500 Q sama dengan 200 P min 200.000. Pindah ya 600.000 nya jadi positif 600.000. Oke nih, yang bisa dikerjain kita kerjain dulu. Minus 200.000 ditambah 600.000 sama dengan plus 400.000. Nah, karena tadi di optionnya ini Q-nya semua jomblo nih, Q-nya semua jomblo ya teman-teman. Q-nya sendirian, makanya di sini kita juga harus buat bahwa Q-nya itu harus sendirian. Makanya kita bagi sama 500. Agar apa? Agar Q-nya habis teman-teman. 500 Q dibagi 500 sama dengan Q. 200 dibagi 500 sama dengan 2 per 5, jangan lupa P-nya. Plus 400.000 dibagi 500 sama dengan berapa nih? Bisa coret-coret. Kita coret. 4.000 dibagi 5 sama dengan berapa? Sama dengan 800. Oke, berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Nomor 5 jawabannya yang A. Oke teman-teman, aku masih punya satu soal lagi nih buat teman-teman kerjakan di rumah. Teman-teman boleh banget untuk download soalnya di link deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video pada hari ini. Jangan lupa tungguin juga selanjutnya materi-materi TK Soshum Ekonomi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.